Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dan bernyanyi dulu ya. Dibawakan oleh teman kita Risma dan depan. Silakan maju ke depan. Satu orang satu. Silakan maju ke depan. Iya. Bapak undang untuk berdiri. Sekali-kali ya. Sambil bertepuk tangan ya, dan semangat ya. Jangan sama. Ya, lagi. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau yang menyambung menjadi satu jiwa Indonesia. Indonesia memulai pembelajaran. Silakan dulu anak kita sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kawan-kawan, doa berdoa dan bisa kita masing-masing berdoa kita mulai. Bapak yang baik, Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas pembelajaran ini dengan pembelajaran ini dari awal dan hingga Kristus untuk Indonesia. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan dulu. Oke, Bapak sahabat sekali lagi. Kayak mana kesiapan untuk belajar? Masih siap kan? Jadi di sini masih ada nggak yang ingat tentang materi minggu lalu? Apa itu? Perhitungan campuran Pak. Ya betul. Tepuk tangan. Baru pada pagi ini kita akan masuk ke materi yang baru ya anak, tentang bilangan prima. Oke, Bapak tanya dulu, karena menurut Bapak, di sini sudah ada yang pernah belajar bilangan prima nggak? Belum, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Sudah dulu. Iya. Oke, di sini sudah ada nggak yang pernah dengar tentang bilangan prima? Belum, Pak. Ya udah, di sini hari ini kita bahas tentang bilangan prima ya. Yang pertama itu pengertian bilangan prima biar Bapak bacakan ya. Bilangan prima itu adalah bilangan asli dari yang satu, bukan hasil dari kedua bilangan asli yang lebih kecil. Bilangan asli yang lebih kecil dari satu bukannya bilangan prima, disebut bilangan komposit. Oke? Di sini paham? Dan pengertian bilangan prima itu ada juga tentang bagian pusat dari teori bilangan karena melibatkan teorema dan dasar aritmatika. Setiap bilangan asli lebih besar dari satu adalah bilangan prima itu sendiri atau dapat difaktorkan sebagai hasil kali tunggal hingga urutannya. Dan menurut para ahli juga ada Bapak baca di buku kita yang ada buku paket. Masih bawa buku paket semua ya? Ada, Pak. Bisa dilihat menurut Nikomakus bilangan prima disebut bilangan pertama karena dapat diperoleh dengan menggabungkan sejumlah
sejumlah satuan tertentu dan satuan-satuan tersebut merupakan permukaan dari bilangan tersebut. Yang kedua, menurut Lamudicus, karena tidak ada bilangan sebelumnya, maka bilangan prima menjadi kumpulan dari satu-satunya yang kelipatan dan muncul terlebih dahulu sebagai dasar dari bilangan lain yang merupakan kelipatan. Nah, di sini paham pengertian bilangan prima? Nah, pasti anak-anak sini bertanya, bagaimana cara menentukan bilangan prima kan? Sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan bilangan prima. Untuk menentukan bilangan prima, gunakan faktor bilangan atau faktor dari angka 6. Contohnya bilangan 6 harus dibagi 1, 2, 3, dan 6. Kesimpulannya pada faktor angka 6 yaitu adalah 1, 2, 3, dan juga 6. Akan tetapi bilangan bukanlah bilangan prima karena memiliki lebih dari 2 faktornya, yaitu angka 1, 2, 3, dan 6 seperti yang telah dijelaskan Bapak tadi. Dan juga bilangan prima ditentukan oleh faktor yang tidak lebih dari 2, yaitu bilangan 1 atau bilangan ibu sendiri. Sampai sini paham? Contoh bilangan prima, bilangan 7, yaitu dibagi dengan angka 1 kan tidak bisa kan, kan? Masih tetap juga hasilnya gitu. Dan menurut Bilqis juga, angka 2 adalah salah satu-satunya nomor genap dalam bilangan prima. Hal ini dikarenakan angka 2 dalam bilangan prima adalah bilangan 1 dan bilangan 2. Oleh karena itu bilangan 2 disebut dengan juga bilangan prima genap. Nah, di sini ada yang tahu nggak mengurutkan bilangan prima dari 1 sampai 100? Ada yang bisa nggak? Nggak ada. Iya. Di sini murid-murid Bapak ada yang bisa mengurutkan bilangan prima dari 1 sampai 10? Ada? Yang mencoba? Oh, berarti sih. Sudah. Ditulis saja. Iya, ditulis. Dua. Bulan. Sudah siap? Oh, betul. Kasih tepuk tangan teman-teman kita. Ada lagi yang mau mencoba dari angka 10 sampai 20 itu? Ada yang mau mencoba? Mana? Risma gimana? Kan udah Bapak jelaskan tadi tentang bilangan prima itu. Contohnya bilangan prima itu yang pertama itu contohnya angka 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, Pak. Bisa dari yang ke 10 sampai. Oh, silakan. Oh, belum. Assalamualaikum ya. Ya. Nah, Bilangan prima. Bagus. Oke, lanjut. 10.
sampai 20 Pak. 10 sampai 20. Nah, ini Pak. Oke, betul. Kasih tepuk tangannya dong buat teman kita. Oke, kesimpulan dari Bapak di sini bisa kita tarik kesimpulan karena bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dibagi dirinya sendiri, dibagi oleh dua bilangan, yaitu bilangan satu dan dapat dibagi dengan bilangannya sendiri. Contoh, bilangan 2. Membagi bilangan 2 kan cuma angka 1 dan Dia. dia sendiri. Begitu pula angka 3, angka 5, angka 7 dan seterusnya kan. Yang termasuk bilangan prima itu juga bilangan bulan di atas. Karena 1 bukan bilangan prima. Karena hanya terdiri dari 1 faktor, hanya bisa dibagi oleh 1 faktor. Berarti angka 1 bukan angka bilangan prima. Jadi pasti yang ada di sini bertanya tentang bilangan angka 2. Kenapa masuk dalam bilangan prima? Nah, jelaskan ya. Angka 2 merupakan satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Karena angka 2 memiliki 2 faktor, yaitu bisa dibagi 2, habis dibagi 2 dan habis dibagi oleh 1 dan habis dibagi oleh 2. Sampai sini paham? Dan pasti anak-anak juga bertanya, kenapa Pak angka 5 ini masuk dalam bilangan prima 1 sampai 10? Nah, belajar lagi juga. Angka 5 itu merupakan bilangan prima karena memiliki 2 faktor, yaitu yang membaginya angka 1 dan angka itu sendiri. Oke. Contoh bilangan prima itu juga masih banyak. Ada yang bilangan prima 1 sampai 100, 1 sampai 1000 gitu. Masih banyak lah. Tapi Pak, yang angka 15 itu bisa dibagi 3, itu termasuk bilangan prima juga. Iya. Ini kan yang dibagi hadis, artinya angka 15 ini yang hadis dibagi oleh angka 1 dan angkanya itu sendiri. Habis itu paham? Enggak. Nanti kan dulu. Angka 15 nggak ada di sini loh. Di video nggak ada 15. Di dia maksudnya dia. Oke, Bapak di sini menjelaskan kembali pertanyaan dari depanan. Coba ulang pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya kan Pak, saya kan tadi sudah menulis itu bilangan prima sampai Kenapa dia mau? Dia yang nanya. Oke, mari kita periksa lagi yang dikerjai anak kita depanan. Yang bilangan prima dari 10 sampai 20. Coba dilihat ke depan. Perhatikan dulu. Iya. Oke, kita perhatikan nanti pemanis kita. Bilangan prima 10 sampai 20 itu apakah ini sudah betul? Mari kita periksa dengan teliti. Oke? Apakah benar angka 11 ini bilangan prima? Nah, alasannya coba. Karena kelas 11 itu bisa dibagi 1 dan sendiri. Tidak bisa dibagi sama yang lain. Oh, betul. Berarti ini udah betul ya. Betul. Nah, yang 13 ada yang tahu? Bisa menjelaskan? ya Pak, karena 13 itu tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain, hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau bilangan. Berarti ini betul. Nah, yang ini. Apakah benar ini bilangan prima dari 10 sampai 20? Ada yang bisa menjelaskannya? Ya udah, jelaskan. Artinya tidak bisa Pak, karena kan 15 itu bisa dibagi dengan bilangan lain, itu contohnya bisa dibagi dengan 3.
Berarti ini bukan bilangan prima lah ya, salah. Masih bisa dibagi angka 1, 3 dan bilangan itu sendiri, ya kan? Jadi salah. Tahu supaya yang salah ya. Yang ini, yang angka 17, ada yang bisa menjelaskan? Apakah benar ini, yang dua ini bilangan prima? Ada yang bisa? Benar Pak, karena itu juga karena itu hanya bisa dibagi sama bilangan itu sendiri Pak. 17 dan 19 itu benar Pak. Berarti ini benar ya? Oke, karena murid sudah menjawab dengan benar, mari bertepuk tangan dengan Ria. Ya. Oke, Bapak lanjut lagi pembelajarannya. Di sini ada nggak menurut Bapak yang bisa baca membilangkan dari bangkunya bilangan prima 1 sampai 100? Ada yang bisa? Cara luar kepala dari bangku. Desi bisa mencoba? Bilangan 5 dari 1 sampai 100 yang pertama 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 67, 71, 73, 79, 89, 83, 89, 97 Pak. Oke, berikan dia tepuk tangan. Nah, sampai sini paham nggak yang Bapak jelaskan tadi tentang bilangan prima? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan ngasih tugas ya. Bapak akan ngasih 3 tugas. Bapak bacakan ya. Ambil pulpennya sama pulpennya masing-masing. Ya. Soal yang pertama itu tuliskanlah bilangan prima dari 100 sampai 200. Ya. Soal yang pertama itu tuliskanlah bilangan prima dari 100 sampai 200. Nah, soal yang kedua, apakah 17 merupakan bilangan prima? Sebutkan alasannya. Oke. Yang ketiga itu, soalnya apakah 25 merupakan bilangan prima? Dan buktikan dengan contohnya. Minggu depan dikumpul ya. Jangan lupa kerja tugasnya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak undang untuk berdiri. Dan satu orang teman kita membawakan doa dan lagu wajib. Kami bertepuk tangan ya. Ya udah, Bapak undang dulu Risma dan Desi. Desi yang bawa lagu, Risma yang bawa doa. Oke, nah, silakan Desi. Teman-teman sekalian tahu nggak lagu ini Pak? Lagu wajib. Teman-teman sekalian tahu nggak? Jangan lagu wajib Pak. Jadi lagu apa? Lagu PPI Pak. Lagu bebas. Lagu bebas. Tahu semua lagu PPI. Kok saya nggak tahu Pak? Pilih alas sakit Oh, Pak. oke. Karena teman kita depan request lagu berasa, saya akan bawakan lagu berasa sambil tepuk tangan ya teman-teman. Potong bebe asa di kuali lagu ya. Bebe asa di kuali kita Oke, silakan dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan
kita masing-masing. Dan doa kita dibawakan oleh saudari Risma. Sebelum kita berdoa, sebelum materi kita berdoa dahulu, saya berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih dalam pembelajaran kami telah berakhir dengan baik. Semoga apa yang dipelajari bisa masuk dalam pikiran dan hati kami, dan semoga bapak guru kami bisa pulang dengan selamat dan diberi kesehatan. Amin. Amin. Makan dulu. Oke. Minggu depan jangan lupa ya ambil tugasnya dan jangan lupa juga membaca buku dalam kesehatannya dan jangan banyak bermain, banyak minum air dan banyak beristirahat. Terima kasih. Udah. Satu orang menyiapkan barisannya. Sebelum pulang dikumpul dulu semua bukunya dalam tas. Orang memimpin. Berdiri. Bersiap. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Hati-hati di jalan ya.